Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Dimanapun kita berada, kami berharap saudara-saudari sekalian ada dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang jadi renungan kita pada hari ini diambil dari Yohanes 4 ayat 39. Berkata demikian, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang jadi renungan kita hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita hari ini bermulai dari kisah Yesus dalam sebuah perjalanan. Sehingga ketika dia menjalani perjalanan itu, ia merasakan keletihan. Oleh karena itu, ia duduk di tepi sumur Yakub. Hari itu sangatlah terik. Ia bertemu dengan seorang perempuan Samaria yang hendak menimba air. Dalam kesempatan ini, Yesus berbincang-bincang dengan perempuan ini. Tentu saja, hal ini membuat perempuan Samaria ini menjadi sangat heran. Mengapa? Karena memang orang Yahudi pada saat itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Bahkan orang Samaria dipandang rendah sekali oleh orang-orang Yahudi. Sehingga karena pemahaman itu, ketika ada seseorang dari anggota keluarga orang Yahudi menikahi orang Samaria, maka keluarga itu akan melakukan kebaktian perkabungan. Hal ini ingin menunjukkan bahwa jikalau ada yang menikahi orang Samaria yang dianggap rendah itu, maka ia akan dianggap mati dalam keluarganya. Dan pada saat itu Yesus bercerita kepada perempuan Samaria itu tentang air hidup. Ya, ia adalah air hidup itu sendiri. Ketika perempuan ini ditawarkan air hidup ini, ia antusias sekali. Dalam kesempatan itu, Yesus juga memperkenalkan dirinya kepada perempuan itu. Perempuan Samaria itu merespon hal ini, dan kemudian ia meninggalkan Yesus, meninggalkan tempayannya di sana, dan yang dilakukannya karena penuh sukacitanya ia kemudian menceritakan cinta kasih yang telah ia alami ketika ia berjumpa dengan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Hasilnya, tidak sedikit orang datang kepada Yesus, mendengar perkataannya, dan kemudian menjadi percaya kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang saat ini mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini pasti pernah mengalami cinta kasih Tuhan, sebagaimana yang dialami oleh perempuan Samaria itu. Kalau perempuan Samaria itu dengan antusias menceritakan pengalaman perjumpaan dengan Mesias, bagaimanakah dengan kita saat ini?
apakah kita juga memiliki semangat yang sama? Pengalaman itu menjadi bagian hidup dari perempuan Samaria. Bagaimana dengan kita? Bagaimana pengalaman kita bersama dengan Kristus? Masihkah pengalaman itu menjadi bagian hidup kita dan menggetarkan hati kita, atau hanya sekedar kenangan semata? Jika masih, sudahkah, maukah kita membagikan pengalaman yang menggetarkan hati itu dan pengalaman yang telah menjadi bagian hidup kita itu kepada orang lain yang belum pernah mengalaminya? Bersediakah kita, saudara dan saya, menceritakan kasihnya yang luar biasa itu kepada orang lain? Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diajak seperti perempuan Samaria yang dianggap rendah namun ditinggikan oleh Yesus. Ketika ia sudah diangkat, ketika ia sudah menerima air hidup itu, kemudian perubahan drastis ada di dalam diri perempuan Samaria. Ia kemudian memberitakan itu kepada setiap orang yang dia jumpai, dan hasilnya banyak orang yang kemudian percaya kepada Kristus. Marilah saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang berdosa ini sudah Dia selamatkan. Kita yang berdosa ini sudah Dia tebusi. Pengalaman itu, perjumpaan cinta kasih itu, biarlah juga dialami, biarlah juga dimengerti, didengarkan oleh orang lain yang belum pernah mengalami pengalaman yang sama dengan kita. Percaya dan juga beritakanlah kepada orang lain, sehingga orang lain pun akan menjadi percaya kepada Yesus yang selama ini kita sembah. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.